in your hand. From the moment that I wake up until I leave my hand, I will sing. Tritos Hemera, kata tri ketiga atau yang ketiga, third. Hemera adalah hari yang ketiga. Orang Yahudi memiliki pedoman bahwa hari ketiga dari setiap minggu itu adalah hari yang penuh dengan berkat, bahkan berkat double blessing, 2 kali ganda. Tritos Hemera menggambarkan bahwa hari Selasa adalah hari yang ketiga, di mana hari Minggu adalah hari pertama, hari Senin hari kedua, dan hari Selasa adalah hari ketiga. Di dalam Yohanes pasal yang kedua dikatakan pernikahan itu diadakan di hari ketiga, di Tritos Hemera. Dan ini menunjukkan bahwa setiap orang memulai kehidupan berkeluarga, mulai berumah tangga dengan mengandalkan kepada Tuhan untuk mendapatkan double blessing. Dan Tritos Hemera menggambarkan hari khusus yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan double blessing. Tritos Hemera, hari khusus. Dan hari itu ternyata ada dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam Tuhan setiap hari kita bisa mengalami Tritos Hemera. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will never take your Yang pertama dari tanda-tandanya, berarti waktu itu baru itulah Yesus menyatakan kemesiasannya. Ngerti ya saudara ya? Baru pertama muridnya belum pernah melihat adanya mukjizat. Berarti hari ketiga itu hari yang sangat penting. Ya? Hari ketiga itu hari pilihan. Hari ketiga itu hari yang udah di-create, udah direncanakan segala sesuatu. Tritos Hemera itu berbicara hari ketiga minggu itu. Dan hari itu merupakan hari spesial. Saya ulang, hari spesial yang diyakini ada berkat double, 2 kali ganda dalam hidup mereka. Jadi menikah itu perlu dipikirkan, didoakan, digumulkan, saudara, supaya menemukan. Aku belum siap hari ini. Nah, besok kan? Ya udah besok. Nggak bisa gitu, saudara. Iya kan? Harus ditetapkan hari khusus. Kenapa? Karena hari khusus itu dikatakan mempunyai hope of all blessing, harapan terhadap semua berkat Tuhan kepada Tuhan. Berarti pemuda-pemudi ya, para orang tua yang ingin anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik ya, kasih bekal ya, supaya calon mantu kita atau terlebih anak-anak kita ya mempunyai cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Kalau tiga ya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Kata pada hari ketiga menurut versi yang lain, Alkitab bahasa lain disebutkan on the third day of that week. Jelas saudara, hari ketiga pada minggu itu ya. Atau dalam King James Plus disebutkan on the third day, hari ketiga. Di mana hari pertama saudara itu adalah hari Minggu. Ya, karena hari Sabtu mereka merayakan hari Sabat, mereka libur, tidak melakukan kegiatan apapun, tidak bekerja apapun, menyalakan api aja tidak. Maka hari Minggu disebut hari pertama. Kemudian hari kedua yaitu hari apa saudara? Senin. Hari Senin, ya. Dan hari ketiga adalah hari Selasa. Ya, kenapa pernikahan di Kana diadakan hari Selasa? Karena Tritos Hemera mengatakan bahwa hari Selasa itu adalah hari double blessing. Orang-orang Yahudi zaman dahulu menurut tradisi melakukan pernikahannya sesuai dengan pilihan hari, yaitu hari yang menjanjikan adanya berkat 2 kali ganda. Kalau kita umumnya menikah ya. Jadi hati-hati memilih pasangan. Sepintar, setinggi apapun jabatan kita, pendidikan kita, kalau pilihan pasangan itu salah, hidup kita bisa turun, ya. Itu berlaku pada siapapun. Tapi kalau kita berdoa dapat dari Tuhan, benar-benar itu dapat dari Tuhan, pernikahan kita akan membawa terus naik dan tidak turun. Dan keluarga kita, rumah tangga kita akan menjadi kepala dan bukan Ekor. Maka Tritos Hemera
setelah kita menjadi terang, kita mampu melihat ini bagian-bagian dari the double of blessings, ya. Dan disinilah dikatakan bahwa bukan bicara soal hari Selasanya, ya, bukan bicara soal hari Sabtu atau hari Minggunya, tetapi bahwa kita sepasang mempelai berangkat menuju pada pernikahan. Pilihan yang tepat adalah ada dalam kehendak Tuhan untuk memperoleh berkat double blessing. Amin. Ya. Jadi bukan hanya berkat secara materi. Saya pembina konselor pernikahan, saudara. Layanan di Rayon 3, saya dipercaya menjadi ketua bimbingan pra dan pasca nikah. Jadi hubungannya itu setelah pacaran sampai menikah. Aduh, persoalannya, saudara, lebih banyak persoalan di antara orang yang sudah menikah daripada sebelum menikah. Heran saya, ya. Udah disiapkan dengan berbagai modul-modul pembinaan. Murid-murid bimbingan pranikah itu kalau datang, saudara, itu melongo, manggut, tapi tidak tahu ngerti apa enggak, gitu ya. Apalagi zaman-zaman Zoom itu, udah ada yang nawar, Pak boleh nggak bimbingan pranikah ikut Zoom tapi videonya dimatikan. Waduh, saya bilang enggak boleh. Ya tapi saya kan nggak bisa izin, Pak. Ya minta izin dong, cari waktu sampai hari Rebo jam 7 sampai jam 9 itu free dari pekerjaan. Nggak boleh, Pak. Sambil kerja boleh nggak? Nggak boleh, sambil kerja juga nggak boleh karena harus fokus. Datang aja nggak fokus, apalagi sambil kerja. Ya tapi saya nggak boleh, Pak, sambil kerja buka HP. Loh kenapa? Ya minta izin dong. Ya sekalian aja cuti. Ya karena saya kerjanya itu di judi online. Ya nggak boleh, tetap kamu harus serius, ikut BPN itu harus serius. Ya udahlah, Pak, kalau gitu saya cari gereja lain, coba aku, ya kan? Kebutuhan fisik, kemudian rasa aman. Setelah itu baru yang paling tingkat tinggi adalah self fulfillment, ya, yaitu aktualisasi diri, ya. Mengikuti zaman, ya, dia tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Itulah kebutuhan hidup, saudara, setiap orang. Tapi hari ini kita belajar lebih dari sekedar itu, bahwa ada kebutuhan hidup kita yang paling hakiki, yaitu ketika kita menjadi terang, kita mudah untuk hidup kudus, sehingga kita mendapat janji Tuhan hidup dalam kekekalan selama saking lamanya. Itu menjadi tujuan kita. Mungkin kalau kita tidak menjadi terang, kita jadi confused. Kita tidak bisa membedakan, ya, mana yang menjadi tujuan hidup kita. Suatu hari saya ingat tentang pelajaran ini, saudara, waktu saya bekerja. Jadi saya pernah bekerja hampir 20 tahun sebagai dokter hewan. Saya bekerja di sebuah perusahaan pakan ternak, mungkin saudara tahu ya, PT Java Confit Indonesia, dengan holding company-nya Ometraco Group, ya, yang dulu ada banknya Tiara Asia. Ini deretan, ini kantornya, saudara. Ngelewatin Pancoran, sebelah kiri ada Java, ya, kantor pusatnya di situ, saudara. Nah, tahun-tahun pertama sebagai dokter hewan muda, kami begitu keliling ke lapangan, ya, memeriksa peternakan. Kami melaporkan kondisi peternakan yang telah membeli produk makanan ternaknya. Maka kita akan mudah untuk menemukan Tritos hemera, ya. Di dalam kisah tadi Yohanes pasal yang kedua, saudara, disebutkan meskipun ada pemimpin pesta. Wah, ini keren, saudara, ya. Jadi pemimpin pesta ini kan lambang IO, event organizer, lambang WO, wedding organizer, ya kan? Ada pemimpin pesta, ada pelayan pesta. Lambang manajemen modern. Berarti lebih dari 2000 tahun yang lalu namanya manajemen pernikahan itu sudah ada. Tapi apa yang terjadi? Meskipun ada pemimpin pesta, mereka nyaris kehabisan anggur. Nah, ini sangat disayangkan, saudara, ya. Untung ada satu pribadi, ya, pribadi yang hadir, yang memenuhi harapan, yang memenuhi Tritos hemera, hari pilihan mereka. Dan bukan soal harinya, tetapi siapa yang hadir. Karena yang hadir itu ada satu pribadi yang merupakan perencana kebaikan
udah menyimpan sesuatu. Apabila pernikahan akan terancam rontok, pernikahan akan terancam tergoncang, dia hadir dan dia siap mengubah air menjadi anggur. Rasakan dalam rumah tangga kita. Tadi pagi kita belajar dengan menjadi terang, kita akan melenyapkan kegelapan. Ya, kita belajar tentang kegelapan yang diringkas sebagai spiral sahiji. Ada spiritisme dan hal-hal yang lain. Ya, karena tujuannya apa, saudara? Dengan kekudusan, maka kita mampu menghadirkan Tuhan. Tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Tuhan. Coba, tanpa kekudusan, lihat Tuhan aja, Tuhan merengos. Ya. Tanpa kekudusan, boro-boro mengundang Tuhan, lihat aja nggak boleh, saudara. Ya. Maka dengan menjadi terang, kita sanggup menghadirkan satu pribadi yang mampu merancang yang terbaik dalam hidup kita. Itu foto cucu. Rencana seperti ini sesuai nggak dengan rencanamu? Perhatikan, saudara. Di dalam Yakobus 4 ayat yang 13 sampai dengan 15 dikatakan, janganlah kita pergi ke satu tempat dan punya rencana ini dan itu untuk berdagang selama 1 tahun lamanya. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus berkata kepada Tuhan, jika kehendakmu ya, seperti ini, biarlah kehendakmu yang terjadi. Berarti kita seperti datang ke barber dan mengungkapkan isi hati kita, tapi cocok nggak dengan isi hati Tuhan? Perhatikan, Tuhanlah yang punya rencana yang terbaik. Di dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 31, saudara, ada 6 kali kata baik. Dia menciptakan terang di hari pertama dan dikatakan apa yang dijadikannya itu dalam keadaan apa? Baik. Hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat baik. Coba next berikutnya. Hari kelima baik, hari keenam baik, ya. Dan hari keenam, saudara, setelah semuanya tertata rapi, maka Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa diberkati dalam pernikahan, yang 6 kali kata baik itu berubah menjadi sungguh amat baik. Coba buka Kejadian 1 ayat 31, galaksinya adalah ini, saudara. Kita perlu bersyukur kita ditempatkan di planet yang namanya bumi. Ya, bersyukur. Meskipun tidak sebesar Neptunus, Uranus, apalagi Saturnus. Mungkin saudara di sini ada yang tuan-tuan tanah, ya, punya kapling banyak gitu. Saudara mungkin berpikir, aduh, kok sempit banget ya bumi ini. Ya, lama-lama harga tanahnya mahal. Coba kalau kita tinggal di Neptunus, lebih luas dari bumi. Kita bisa beli tanah yang lebih luas lagi. Coba kalau kita tinggal di Uranus atau Saturnus, sudah ketahui, saudara, ya, planet-planet yang lebih besar itu, yakin saja, saudara, ya, tidak punya sarana yang memadai untuk kita hidup di sana. Udah gitu aja, ya. Mau cari air susah, oksigen susah, ya. Atau mungkin kalau saudara tinggal sendiri di situ mungkin baru bisa, ya. Mungkin cukup hanya untuk saudara. Tapi ketahuilah, tidak ada planet yang paling ideal selain bumi. Kita bersyukur Tuhan rencananya luar biasa. Kita ditempatkan bukan di planet yang kecil. Ya, kita ditempatkan di planet yang serba cukup. Oksigennya cukup, airnya cukup, segala sarannya cukup. Coba kalau kita tinggal di Jupiter, waduh, memang lebih luas dari Tuhan. Bahkan kenyataan itu sesuai dengan harapan kita. Dan yang ketiga, Tuhanlah perencana terbaik. Jadi larilah, datanglah kepada Tuhan dan sampaikan rencana-rencana kita dan berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah. You're the mercy never failed me. Oh my day, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I leave my head, I will sing of the goodness of God.
Tritos Hemera. Kata tri ketiga atau yang ketiga, third. Hemera adalah hari yang ketiga. Orang Yahudi memiliki pedoman bahwa hari ketiga dari setiap minggu itu adalah hari yang penuh dengan berkat, bahkan berkat double blessing, 2 kali ganda. Tritos Hemera menggambarkan bahwa hari Selasa adalah hari yang ketiga, di mana hari Minggu adalah hari pertama, hari Senin hari kedua, dan hari Selasa adalah hari ketiga. Di dalam Yohanes pasal yang kedua dikatakan pernikahan itu diadakan di hari ketiga, di Tritos Hemera. Dan ini menunjukkan bahwa setiap orang memulai kehidupan berkeluarga, mulai berumah tangga dengan mengandalkan kepada Tuhan untuk mendapatkan double blessing. Dan Tritos Hemera menggambarkan hari khusus yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan double blessing. Tritos Hemera, hari khusus. Dan hari itu ternyata ada dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam Tuhan setiap hari kita bisa mengalami Tritos Hemera. God bless. Tuhan Yesus memberkati.